yang takut dengan jabatan imigrasi Malaysia, polis diraja Malaysia, ataupun apa ya, rela kalau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul vlognya apa geng? Lupa sih. Vlog pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Ya tetap kita bilang lah untuk pemersatu TKI yang ada di Malaysia lah gitu, biar lebih ringkas gitu. Bukan saya gurunya ataupun suhunya gitu ya kan. Bang, kenapa nggak buat surat ke Pak Prabowo Subianto saja bang? Wah, itu udah lain akses, karena di sana ada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, apalagi BP2MI, kan masih banyak rembetannya. Tapi kalau memang ini ya otomatis kita buat somasi ataupun kita buat surat ultimatum gitu ya kan. Dan juga sebelumnya saya saya mengucapkan kepada teman-teman semua yang baru menemukan Hairul Vlog Channel, dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Ini apa nih pembahasan ini? Pembahasan repatriasi migran Malaysia sepertinya sudah sering saya bahas di video-video saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu, dari prosedur, STO, terus apa lagi ya, dan banyak lah. Ini ada teman kita ini, mungkin dia ketakutan. Ini memang saya nggak tampilkan sini, komen WA-nya memang panjang banyak. Bang, saya takut bang sama immigration Malaysia bang, saya kosongan padahal saya sudah daftar STO untuk rekalibrasi kepulangan bang, saya sudah buat paspor, sudah buat tapi kalau ketemu di jalan gimana bang solusinya? Soalnya kan STO saya kan masih lama bang, datang ke immigration masih lama, tiba-tiba nanti dicegat di jalan gimana? Nah, ini pertanyaan cukup hebat ini bagi saya unik gitu, karena saya sering menjumpai kawan-kawan seperti ini yang takut dengan jabatan imigrasi Malaysia, polis diraja Malaysia, ataupun apa ya, rela. Kalau dulu ada geng rela itu dulunya mengurusi pernak-pernik, ada yang TKI ilegal apa kan ikut campur, itu tim rela. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak rela di Malaysia. Tapi kemarin saya cek di masjid Sayyidina Utsman Ibnu Affan di Jalan Tan Razak ya, Dokter Tan Razak itu ya memang masih ada rela, tapi rata-rata rela ini dia memang warganya orang-orang yang sudah berumur lah gitu, dan banyak saya akrab dengan mereka ini rela, tapi mereka nggak ambil pusing masalah TKI Malaysia, TKI Indonesia gitu, warga Indonesia Rohingya. Cuman mereka ini paling mengasih saran, kamu hati-hati ya. Bagus, menurut saya tim rela ini bagus, karena mereka itu di samping untuk itu, mereka ini kalau di Indonesia apa ya, satuan pengamanan Sapam gitu geng. Kalau di dekat tempat saya kerja dulu di Kuala Lumpur gitu, dia ini ngatur lalu lintas gitu kan, untuk orang balik sembahyang Jumat, sembahyang Maghrib gitu kan. Ya mungkin teman-teman yang sini mungkin ada yang tahu Masjid Sayyidina Utsman Ibnu Affan, ya silahkan cek di Google Map gitu kan, ada Masjid Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Oke, kita jawab pertanyaan dari teman-teman tadi, bagaimana bang solusinya? Saya kan takut menghadapi immigration Malaysia gini teman-teman ya. Kalaupun memang teman-teman itu takut keluar, apalagi statusnya kan overstay tanpa dokumen, itu nanti kalau ketemu di jalan gimana bang imigrasi? Ya usahakan bela diri, apa lari. Bukan lari geng, mas saya itu kalau kan teman-teman kan bisa lihat kan, pergunakan mata akal pikiran kan. Misalnya kalau ketemu di jalan, daripada menambah masalah, kira-kira dia ada razia di depan, pemeriksaan di depan, ya kira kalau bisa belok ya belok, tapi jangan lari, santai saja. Masuk ke mall, ketemu di kota-kota, di bandara ya ada pemeriksaan, ya belok ke mall gitu kayak, atau masuk ke mana, ke LRT. Kalau di Kuala Lumpur masuk ke LRT, naik LRT atau naik bis rapid KL, itu kan bisa juga yang untuk menghindari masalah. Tapi kalau memang sudah tergap ataupun sudah kita mau keluar, dia sudah di depan cegat ngecek IC, ya apa boleh buat, kita jelaskan Pak, saya memang status saya ini overstay, karena kan kemarin saya mau daftar STO nggak dapat Pak. Ini alhamdulillah, bilang seperti itu ya, alhamdulillah ini sudah dapat Pak STO-nya. Jangan kita ngotot ataupun berlari, otomatis teman-teman itu bisa berakibat fatal, dan bisa kalau ketemu yang agak gangster dikit gitu kan, bisa berantem ya. Kalau teman-teman bisa
Ini kan banyak rata-rata dari Polri, TLDM, PDRM. Wah, itu kan bukan lawan teman-teman semua gitu ya. Kita jelaskan lah. Kita ini bagaimana, Ci? Ini bagaimana ini solutionnya seperti itu bilang ya. Ini kan saya sudah daftar masih lama. Terus majikan saya sudah ini kan, kamu kerja di mana? Bilang terus terang teman-teman itu kerja di mana, majikannya siapa itu terus terang nggak apa-apa. Dan juga misal pun ditangkap, teman-teman itu eh, hubungi majikan tersebut. Jika majikan tersebut sudah tidak lepas tangan ataupun apa, biasanya kan majikan Malaysia ini kan seperti itu. Sudah ada dia mempekerjakan pendatang haram, pati, giliran ditangkap dia lepas tangan, pura-pura nggak kenal. Banyak kan? Ya aduh, silakan komentar di kolom komentar. Ini saya cerita real apa adanya ya. Ini di lapangan dan bahkan bos saya sendiri pernah saya laporkan ke Jabatan Imigrasi Malaysia. Cuman ngasih duit 2.000 ringgit lepas semua 5 orang pati gitu kan, warga Indonesia. Tapi jangan diikutin ya. Nah, bilang seperti itu, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau memang ditangkap ya kasih tahu teman terdekat, Bang, saya nih ditahan di ini misalnya di mana gitu kan, di Bukit Jalil ataupun di Putrajaya ataupun di mana misalnya kan, kasih tahu teman terdekat kita saya ada di ini tempat penampungan ini, warga asing di sini ataupun di penjara ini, di lokap ini gitu, seperti itu, biar teman-teman itu bisa mencari. Soalnya Malaysia kan luas juga, geng, banyak kantor-kantor imigrasi, terus tempat penampungan warga ilegal asing itu kan banyak, dia kan bercampur baur, kita nggak tahu mencari dia di mana, apa di Bukit Jalil, apa di Johor, itu kita nggak tahu. Kirimkan saja data lengkap kita dan biar nggak terlalu ribet dan juga tidak terlalu lama nanti ditahan di Jabatan Imigrasi. Tentunya kalau kita sudah ada STO, sudah ada paspor kita masih berlaku ya, insya Allah nggak lama. Mungkin akan keluar setelah STO, pas STO bisa juga. Kalau ada yang jamin majikan Malaysia yang baik hati, ya mungkin bisa kita juga lepas saat itu juga, seperti itu ya. Ya bang, abang kan enak ngomong, abang nggak ngalami. Bukan saya nggak pernah ngolami teman-teman ya. Saya pernah juga berstatus TKI ilegal, pernah di tahun 2000 sebelum corona gitu. Saya pernah kosongan juga teman-teman ya. Saya pernah kosongan juga, ketemu di jalan saya sapa para polis imigrasi itu, saya sapa semua, bilang sama teman-teman saya di Johor itu masih banyak itu kawan-kawan saya dari Universitas Terbuka Johor Bahru, UT Pokjar Johor, itu masih banyak kawan-kawan saya di sana. Silakan kalau nggak percaya ya kan. Tapi alhamdulillah saya nggak ada masalah, nggak pernah ditangkap, tapi pernah digap, pernah dibawa ke polis. Tapi dibawa ke polis itu, walaupun nginap 1 hari di polis, bukan saya berarti kosongan, bukan, saya berantem dengan warga Malaysia. Ini bukan apa ya, bukan sosok hebat, bukan. Ini karena masalah pribadi lah gitu ya, karena masalah pribadi. Terus ya merendahkanlah seperti itu harga diri saya, ya otomatis ya saya nama juga manusia biasa, tidak lepas dari hilaf dan dosa gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, itulah sedikit solusi yang hanya bisa saya bantu. Mungkin teman-teman ada solusi lain, silahkan komentar di kolom komentar ya. Mohon maaf segala kekurangan. Untuk bisa mengunjungi juga channelnya Ika Ularan dari channel Mukidi Channel, itu bisa ya. Itu saja pesan dari saya, sedikit pesan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, selalu salam. Check it out.